Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Darmin Kopi dan Warung Art Gallery Channel dalam rangka diskusi kebudayaan. Kali ini diskusi tentang seni rupa dalam tema seni rupa sebagai teks kekinian. Ada dua narasumber, Mas Dr. Suwito Kasandi dan Mas Dr. Muhammad Rusnoto Susanto. Kita sekarang beralih kepada Mas Dr. Rusnoto Susanto. Silakan Mas, memaparkan apa yang terlintas di dalam benak Mas Rusnoto hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Ya, berbicara mengenai seni rupa sebagai teks kekinian, sebetulnya ini pembicaraan yang harus melemparkan persepsi kita jauh-jauh ke ratusan tahun yang lalu. Karena dari zaman ke zaman, seni itu dianggap sebagai penanda jiwa zaman. Seni dianggap sebagai penanda jiwa zaman. Karena munculnya kesenian masuk ke dalam titik-titik tertentu, titik-titik terminal-terminal tertentu, itu memberikan simbol-simbol ketinggian peradaban, kebudayaan maupun industrialisasi dan seterusnya. Bahkan berdampak pada ekonomi. Misalnya pada zaman Rokoko, Barok Rokoko, kemudian di Mesopotamia dan sebagainya, kemudian muncul ke Indonesia, ke Eropa dengan romantisme dan bla bla bla, ekspresionisme dan seterusnya. Kemudian masuk ke Indonesia dengan gerakan-gerakan lekra, persaki dan seterusnya, sampai kepada anak muda yang berkumpul tahun 79-an itu dengan gerakan Stupa Baru Indonesia. Itu sebagai refleksi dari fenomena zaman kekinian pada saat itu. Nah, ditarik dari landscape itu tidak berlebihan kalau dalam beberapa tahun belakangan ini, katakanlah 3-5 tahun belakangan ini, peta seni rupa kita secara umum bagi orang-orang yang inferior itu menyatakan bahwa peta seni rupa kita terpuruk. Tetapi pada kenyataannya peta seni rupa kita tidak terpuruk, ya. Mungkin bisa kita lacak bukan saja peta seni rupa di Indonesia, tapi peta seni rupa di dunia. Dinamikanya masih terus-menerus berlangsung. Kita ambil potret sederhana dari 1-2 tahun belakangan ini, misalnya bagaimana pandemi COVID-19 ini menjadi momok luar biasa, bukan saja dari dinamika perkembangan aktivitas seni saja, tetapi ekonomi, politik dan kebudayaan. Ini menjadikan stereotip kebanyakan orang bahwa ketika pandemi COVID-19 ini menjadi satu pemicu masuknya wilayah aktivitas kesenian ke dalam ruang statis. Tapi pada kenyataannya banyak cara para seniman, khususnya seniman, ya, saya bicara seni murni, ya. Banyak cara para seniman Indonesia itu berada pada situasi pandemi ini untuk menjadikan paling tidak ada sekitar 5 terminal, 5 tahapan. Bahwa pertama adalah COVID-19, masa pandemi itu dijadikan sebagai masa refleksi. Kemudian yang berikutnya adalah masa inkubasi, masa rekreasi, masa representasi, dan masa transaksi. Paling nggak 5 aspek ini yang saya soroti menjadi potret hari ini, potret aktivitas kesenian dan bagaimana seniman bergeliat untuk mempertahankan ideologinya, bergumul dengan pasar, yang tadi juga Mas Vito membicarakan soal pasar. Tidak hanya desain yang bergumul dengan pasar, dengan industri, dengan kapitalisme, juga dengan kepentingan yang secara ekonomi makro itu melingkupinya. Tetapi justru seniman pada masa refleksi dalam 5 tahun terakhir ini, katakanlah 5 tahun, apalagi sejak pandemi, itu yang sepintas dianggap redup, mereka justru menjadikan masa ini menjadi masa refleksi, masa di mana para seniman itu hendak mendekati fenomena, mendekati situasi hari ini, kepekaan sosialnya, kepekaan ideologi estetiknya dan sebagainya, itu mendekati fenomena ini sebagai salah satu satu-satunya sumber
inspirasi yang kemudian dijadikan titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan baik, perubahan konsep, perubahan cara pandang visual form, pemilihan metafor dan sebagainya. Itu paling tidak bagian itu seniman sudah mengambil alih fenomena sebagai teks kekinian yang dijadikan tenaga baru atau sumber energi baru. Gitu. Katakanlah pada kota-kota tertentu, misalnya Jogja, Jakarta, Denpasar, Malang, Surabaya, juga Bandung, dinamika keseniannya nampak yang secara umum nampaknya surut. Tetapi kalau kita berada di kota-kota itu, dinamika keseniannya tetap berdenyut. Kita bisa lacak ke beberapa komunitas, beberapa galeri, beberapa transaksi kesenian di sana itu masih berdenyut. Bahkan di masa pandemi yang waktu itu sekitar 4-5 bulan yang lalu itu lagi crowdednya, bahkan pemerintah juga sangat keras untuk mendisiplinkan masyarakat Indonesia dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Masih terjadi pameran-pameran di Yogyakarta, ini khususnya di Yogyakarta, luar biasa, yang dibatasi masuknya, yang kemudian temanya juga merefleksikan situasi pandemi corona dan hujan virus dan bla bla bla. Artinya masa itu dijadikan oleh para perupa, juga para praktisi seni yang lain, mungkin desain dan sebagainya. Desain juga banyak juga diproduksi desain-desain yang kontekstual, yang konteks hari ini fenomena COVID-19. Itu selalu COVID-19 sebagai materi pokok atau subject matter dalam alih ubah konsep desainnya ke dalam produk desain. Semuanya berduyun-duyun ke sana. Itu menjadi bagian dari kampanye sosial dan seterusnya kalau dalam perspektif desain komunikasi visual ya. Kemudian ada yang kedua dalam masa inkubasi. Pola aktivitas kreatif yang seni rupa Indonesia itu bisa tilik kembali adalah masa pandemi COVID-19. Ini menjadi masa inkubasi bagi para seniman untuk membreakdown potensi-potensi, untuk membreakdown peluang, untuk membreakdown banyak sekali aspek, misalnya tantangan dan lain sebagainya, ancaman dan sebagainya. Sehingga kalau dalam bahasa desain ini sebagai analisis SWOT dari sudut pandang desain. Tetapi praktisi seni ini juga menjadi bahan perenungan yang mengarahkan para seniman menjadi matang berpikir, matang survive, ya, matang menyelesaikan masalah, justru bukan pada situasi-situasi tenang, tapi situasi-situasi yang ada dinamika sosial, dinamika kesehatan dan sebagainya. Sama seperti kemunculan lekra dan seterusnya, itu juga karena politik, karena fenomena sosial yang kita sebut sebagai teks kekinian, ya kan? Iya. Di sana, di fase inkubasi, para seniman menjadikan masa ini masa rileks, masa dia menghabiskan banyak waktu untuk dirinya sendiri, untuk merenung, untuk mengeksplorasi potensi, untuk eksperimentasi teknik, eksperimentasi media dan seterusnya. Bahkan eksperimentasi pasar. Bisa dibayangkan kalau secara ekonomi transaksi fisik, transaksi langsung itu tidak terjadi, maka untuk mencukupi kebutuhan dan seterusnya, itu yang dia lakukan adalah hal-hal yang sifatnya katakanlah pameran-pameran virtual, katakanlah negosiasi atau proses kerja yang diliput, kemudian diunggah di YouTube atau dikirimkan ke beberapa kali dan seterusnya. Itu juga menjadi salah satu strategi, pertama strategi branding, juga sebagai paket marketing communication, ya. Jadi menembus dimensi e-commerce. Jadi bukan pada perusahaan-perusahaan startup atau kelompok-kelompok anak muda yang startup aja, tapi seniman juga sudah melakukan seperti itu. Jadi bagian masa pandemi sebagai masa inkubasi ini menjadi penting digarisbawahi tebal-tebal, karena
seniman selama ini bertahun-tahun menghabiskan juga banyak waktu untuk kerja, kemudian komunikasi langsung dengan orang juga, dan dia sama seperti ini kita banyak menghabiskan waktu untuk seperti ini. Tapi pada masa ini dia menghabiskan waktu untuk kerja laboratorium gitu. Laboratoriumnya tidak hanya di studio, tapi dia masuk ke aktivitas sosial, peka dan terlibat ke dalam aktivitas sosial, peduli lingkungan, peduli kesehatan, COVID dan bla bla bla, bahkan bagian sembako dan seterusnya. Itu menjadikan seniman punya inspirasi baru, influence tertentu yang kemudian menjadikan kita menjadi pribadi yang komplit, pribadi yang matang seperti itu. Kemudian masa rekreasi, sepintas seniman ini punya banyak waktu, kemudian aktivitasnya juga rendah, pamerannya juga rendah, dia punya banyak waktu untuk melakukan jalan-jalan, rekreasi, cuman ngomong anak gitu dan seterusnya. Tetapi justru bukan rekreasi, tetapi rekreatif. Jadi melakukan perubahan-perubahan besar dalam konteks survival ideologi keseniannya, juga survival ekonomi dan seterusnya, kemudian eksistensi dan identitas keseniannya. Ini menjadi poin penting untuk kata rekreasi atau rekreatif, untuk dia melakukan quantum leap gitu, untuk buat loncatan kuantum, bisa sambil berbisnis properti, sambil dan seterusnya, semuanya bisa dilakukan. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana proses rekreatif itu juga mensubsidi atau melakukan kontribusi yang luar biasa ke dalam pribadi seniman. Pribadi seniman tidak lantas kehilangan ideologi kreatifnya, ideologi estetiknya. Saya mengutip tagline dari semacam sesuatu yang dihayati terus-menerus dari bahasa desain itu biasanya form follow function. Ya, form follow function. Sekarang desain pun tidak hanya merujuk pada form follow function, tapi aesthetic follow function. Aesthetic follow function dikombinasikan, diintegrasikan ke dalam bahasa desain, dan desain yang dituntut oleh masyarakat saat ini adalah desain kekinian. Desain kekinian adalah desain yang kontekstual hari ini, yang contemporary desain, kemudian yang lugas, tegas, tetapi estetik dan seterusnya, tidak menggambarkan sesuatu yang rumit dan sebagainya. Mungkin kita bisa lihat dari iklan-iklan atau poster-poster hasil karya desain pada saat ini, kita bisa cek. Bahkan itu juga tergambar pada fashion design, tren fashion design sekarang. Kemudian orang hasil inkubasi, hasil kreatif, kemudian para desainer fashion mengolah ulang potensi-potensi lurik, potensi-potensi tenun, dijadikan material untuk aspek estetik di desain fashionnya. Juga pada pengubahan paradigma recycle menjadi upcycle, itu juga bagian yang ditilik oleh para desainer, juga dari hasil inovasi dan rekreatif. Kemudian masa yang lain adalah masa representasi, di mana memproduksi banyak idiom formal baru, cara baru, kemudian perspektif baru tentang warna, tentang bentuk, tentang paradigma sosial, tentang teks visual dan sebagainya. Kemudian muncul fenomena hari ini adalah muncul video art, video mapping, seni-seni instalasi digital yang berbasis digital. Karena melihat, saya jadi ingat karena satu periode ini dari tahun 2007 sampai sekarang, saya punya penelitian yang intens untuk tesis dan disertasi saya mengenai cyberculture, kritik terhadap cyberculture. Kalau Mas Wito itu ngomongin tentang Roland Barthes dan sebagainya, udah usang dan sebagainya, saya justru ngomongin tentang David Bell, kemudian ngomongin tentang simulakranya si Baudelaire, yang hari ini menjadi jawaban. Jadi di tahun 60-an, tahun 70-an, Baudelaire ngomong soal simulasi digital. Hari ini terjadi. Kita nggak perlu
ketemu langsung, transaksi langsung, lihat lukisan langsung, terus kemudian tawar-menawar, terus deal langsung, enggak. Justru dengan simulasi digital. Nah, Baut lihat sangat berkontribusi terhadap fenomena hari ini, termasuk sistem pembelajaran daring dan sebagainya. Sehingga pada ini loncat ke pendidikan ya. Sistem digital ini memaksa Nadiem Makarim untuk membangun konsep MBKM. Seluruh aktivitas perkuliahan itu berbasis pada digital learning. Nah, pada saat itu pula lah rekreatif inkubasi ini berperan. Rekreatif inkubasi yang dilakukan oleh para dosen untuk menyiapkan materi secara digital learning, kemudian modul digital dan sebagainya, bla bla bla. Itu menjadi pembacaan teks hari ini. Teksnya seni rupa, iya seni rupa, karena presentasi yang dibuat, video yang dibuat, ya kan, materi yang diracik pasti mengarah pada teks art. Gak mungkin informasi terus kemudian tanpa mengindahkan aspek-aspek estetis. Hari ini para dosen di lingkungan saya jawara bikin desain, meskipun di PowerPoint, meskipun di video animasi yang sederhana. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah masa transaksi. Ini tadi sudah saya kutip di awal, untuk mengatasi keterpurukan ekonomi global, krisis kesehatan yang luar biasa juga global, ini menjadi masalah dunia. Indonesia, seniman-seniman di Indonesia justru tidak lantas kehilangan arah. Indonesia, seniman-senimannya tidak lantas kehilangan arah. Saya di depan tadi ngomong soal agraris. Seniman Indonesia itu agraris itu militannya luar biasa. Ada aja cara, ide atau trik untuk melampaui masa itu. Dan masa transaksi itu dilakukan secara terus-menerus, baik transaksi sosial, transaksi kultural maupun transaksi bisnis. Itu sudah dilakukan oleh para seniman. Seniman tidak menjadi bagian masyarakat yang elitis gitu, tidak. Tapi dia justru menjadi bagian masyarakat yang menggumpal ya. Yang terintegrasi dengan masyarakat sendiri. Dia terintegrasi dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya. Sehingga begitu guyup seniman-seniman membantu para korban, para relawan dan sebagainya, kemudian juga untuk penyuksesan transaksi kesehatan ya, vaksin dan sebagainya, itu juga kampanye sosialnya luar biasa. Khususnya ini teksnya saya ambil dari Jogja. Jadi di pos-pos tertentu, di Sangkring, di Bagong Kusirto, di tempat-tempat lain, itu menjadi basis kampanye sosial tentang COVID-19 dan pensuksesan vaksin COVID-19. Dan ini ada nuansa seninya. Jokowi ke sana juga untuk urusan itu, karena memang spesifik. Oke, saya pikir ini diskusi ini tidak akan cukup sampai poin kelima. Mungkin banyak hal yang bisa dikembangkan atau ada aspek kritis yang bisa ditajamkan kembali untuk saya pribadi maupun untuk Mas Wito. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rusnoto. Menarik ya. Inilah kalau akademisi ngomong itu pasti strukturnya, konstruksinya itu konkret ya. Dua-duanya ini. Tapi kita break dulu sebentar. Monggo silakan kalau mau minum atau ini supaya agak nggak gitu ya. Keren soalnya.